Sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim
Mudah-mudahan kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa diaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melanjutkan hadis yang ke-7 An Abi Ruqayyah Tamim bin Awas qala al-Bukhari rahimahullah An Abi Ruqayyah Tamim bin Awas al-Adari radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu kullu liman qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin Muhammadin. Nabi Muhammad SAW Abi Ruqayyah Tamim bin Awas al-Adari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama ini adalah agama Islam, yaitu merupakan suatu nasihat ataupun ajaran kebaikan atau anjuran yang diberikan kepada orang tersebut. Itu nasihat. Kalau kita mengajak kebaikan, tujuannya bisa juga memperbaiki nasihat itu, bisa juga tujuannya untuk meningkatkan nasihat, atau bisa juga ketika kita memberi nasihat tujuannya untuk menegur, mengingatkan. Itu nasihat. Tujuannya baik. Itu nasihat. Kenapa kamu jarang ngaji? Berikan nasihat. Kenapa kamu jarang berinovasi? Mengajak kebaikan. Sayang kalau kita ada kebaikan kita dari ada maqalah atau perkataan ulama dalam salah satu kitab tasawuf yang artinya begini. Min alamatil mautil qulub, salah satu tetangga alamatnya hatinya sudah mati. Salah satu kata ulama apa? Ketika ada kesempatan, terus kita dilewatkan begitu saja, hati kita merasa tidak susah. Ketika ada kesempatan ngaji, ketika ada kesempatan berjamaah, ketika ada kesempatan kebaikan yang lainnya, terus kita begitu terlewatkan begitu saja, hati kita, jiwa kita tidak merasa susah. Itu salah satu hati kita berarti sudah terkena penyakit atau hati kita sedikit mati. Jadi kalau tidak ada kesempatan
Jangan disia-siakan, jangan kita merasa susah. Biarin aja, paling besok ada jamaah. Biarin aja ada pengajian, besok juga ada pengajian. Biarin aja, ngapain kita nolong orang lain, tapi juga kita bisa menolong orang lain. Segala kebaikan kalau kita terlewatkan begitu saja, hati kita tidak merasa susah, itu berarti pertamanya hati kita mati. Yang kedua, kita ulama apabila kita merasa atau melakukan kesalahan, berbuat dosa, kesalahan berdosa, lalu kita tidak menyesal kita habis berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, hati kita tidak menyesal, ya, tidak ada rasa penyesalan apa sekalipun, ya, pokoknya kita habis melaksanakan maksiat, dosa, enjoy ya, karena maksiat itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hati kita, jiwa kita tidak ada yang merasa penyesalan, maka alamatnya berarti hati kita sudah mulai mati. Maka kita introspeksi diri sendiri, apakah ada hal dua itu pada diri kita? Coba hati kita dilihat. Berarti kalau ada salah satu dari hati tersebut, dari perkara tersebut, berarti hati kita sudah mulai tercemar, hati kita sudah mulai terjangkiti oleh wabah-wabah penyakit. Ya, dengan adanya kajian ini kita bisa memperbaiki, kita bersama-sama memperbaiki hati kita, jiwa kita. Karena kehidupan kita ini, kalau kita sudah sering disiram, jiwa kita tidak sering disiram, itu akan menjadi hati kita menjadi keras dan mati. Kalau sudah keras hati, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berdampak buruk pada jiwa kita. Hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah, ad-dinu an-nasihat. Agama adalah sebuah nasihat yang selanjutnya buat siapa? Tadi lillahi wa lillahi wa rasulillah. Nasihat buat siapa? Wali umatil muslimin, yaitu pada pemimpin-pemimpin muslim. Pemimpin-pemimpin muslim sama. Ya, dari kantor, RW, lurah, sampai camat, presiden, para menteri, para pejabat, itu agama perannya di situ untuk menasihati para pemimpin-pemimpin kita. Fa'alatuhum al-haqqi wa ta'ala
wa amruhum bihi wa nahyihim wa tarkiruhum. Jadi agama menjadi nasihat untuk para pemimpin, yaitu apa? Kamu awal itu saling membantu para pemimpin, mensupport, memberi dukungan. Ketika pemimpin kita menghadapi masalah, ketika pemimpin kita melakukan kesalahan ataupun tidak sesuai dengan kepemimpinannya, maka kita perlu diberi pertolongan menolongnya al-haq atas kebenaran. Itu tugasnya agama. Disitulah agama hadir untuk mengingatkan para pemimpin kita ketika pemimpin itu tidak sesuai dengan jalan atau peraturan agama, ataupun pemimpin itu tidak sesuai dengan kemauan kita, karena karakter ataupun ciri-ciri pemimpin yang baik adalah bersikap adil, bijaksana. Itu yang kita perlu dibantu. Itu namanya ada menjadi, karena ini yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah lemah berdakwah, maka di situ yang namanya orang lain, para sahabat mensupport, memberi motivasi, mendukungnya supaya beliau tetap tegar, tetap bisa menjaga kepemimpinannya. Bahkan istrinya sendiri itu memberi dukungan baik secara materi ataupun waktu hati, dan kita harus senantiasa taat mengikuti pemimpin, manut kepada para pemimpin. Jangan sedikit-sedikit kita mengenal waktu hati selama pemimpin itu dijaga dengan benar, kita senantiasa taat kepada para pemimpin. Wa amruhum bi wa nahyuhum 'ala al-munkar, dan kita selalu mengikuti perintah-perintahnya, aturan-aturannya. Jangan kita sebagai masyarakat, kita tidak mau memenuhi aturan-aturan kepemerintahannya, kepemimpinannya. Wa nahyuhum, dan mencegah apa yang dilarangnya. Kalau ada aturan yang melarangnya, kita harus senantiasa mengikuti. Jangan kita malah menerjang. Wa tarkiruhum, saling mengingatkan ketika pemimpin itu dalam kondisi melakukan kesalahan, berbuat salah, berbuat yang tidak baik, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, kita saling mengingatkan. Baik itu bego, baik itu saling mengingatkan para pemimpin kita. Tapi dengan itu ada yang lain, baik mengingatkan, berbuat
wa ihlamuhum bima qalu anhu walam yablughuhum min huquqil muslimin wa tarkul khuruj alaihim. Itu dikatakan kita memilih niat lain lupa dan dilarang keluar. Jangan kita keluar dari apa ya namanya waktu alaihim atau khuruj alaihim. Jangan kita ketika kita ada pemimpin yang tidak baik, bukan berarti kita harus keluar. Jangan kita pindah negara, kita pindah kampung karena pemimpinnya tidak baik, pemimpinnya begini-begini. Jangan, tidak boleh. Wa'alif qulubil muslimin itu artinya meleskan hati-hatinya kaum muslimin. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, ya kita melemah lembutkan para warganya, bukan berarti kita malah membuat pernyataan atau kata-kata yang membuat para warganya membuat semacam emosi. Jangan, ya kalau kita sebagai pemimpin ya kita lemah lembutkan bawahannya, ya bawahan tidak kita marah, justru kita marah membuat gaduh. Ya akhirnya yang terjadi apa? Demo. Yang terjadi nggak suka. Perkataan sendiri tidak dijaga. Makanya bakal itu di muslim. Hati kita harus lembut, ketika kita menjadi seorang Imam Al-Khattabi berkata, wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahum wal jihadu ma'hum. Imam Al-Khattabi berkata, sebagian nasihat untuk para pemimpin, nasihat menasihat, itu bisa menasihat pemimpin kita. As-salatu khalfahum, sholat di belakangnya para pemimpin. Sholat kalau pemimpinnya nggak bisa lagi, namanya jangan. Nah, kalau sesuai dengan kriteria dari pemimpin juga jangan. Sholat yang di sini adalah sholat ketika imamnya itu ahli fikih, tahu hukum-hukumnya sholat. Itu kita wajib di belakang. Karena Pak ini yang pernah dialami oleh Nabi. Sahabat yang mau menjadi imam ketika ada Nabi, ya. Baru Nabi menjadi sahabat mau jadi imam ketika ada tanda, ketika Nabi itu sedang mengalami sakit. Baru Nabi menyuruh sahabat menjadi imam. Ketika Nabi sehat, Nabi tetap jadi imam dan sahabat tetap di belakang menjadi makmum. Wal jihad ma'hum, dan jihad atau berjuang bersama-sama. Kita menjadi
keluarga, atau menjadi RT, dan juga kita bersama-sama berjuang sama-sama RT. Ketika kita menjadi pengurus ngaji, kita berjuang bersama-sama umat ngaji. Bukan hanya kedekannya aja, bukan hanya ketua RT, pengurus RT, tapi kita bersama-sama berjuang dalam menegakkan kebaikan. Bukan DKM aja, seluruh masyarakat, warga, kita bersama-sama berjuang bersama-sama membuatkan. Kalau di tingkat RT bersama-sama memajukan RT-nya masing-masing, jangan ketua RT-nya aja, nanti ketua RT lagi pusing. Kita bersama-sama berjuang. Salah satu nasihat Masyarakat muslimin rahimahumullah, itu kalau sekarang berjuang dengan berperan, ya saya berperan. Kalau dulu kan Nabi peperangan dengan para sahabat itu berjuang bersama-sama memerangi kaum musyrik. Tapi nah ini berita Masyarakat muslimin rahimahumullah. Jadi itu nasihat hadis yang menuju nasihat tentang agama, di mana agama itu memberikan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Kita bisa membaca kitab, kita bisa membaca kitab, ya, dan sekaligus mengamalkan isian kitab Al-Quran. Ya, kita semakin mungkin kita mengamalkan isi kandungan kitab Al-Quran. Wahai Rasulullah dan utusannya Allah, ya, tak semampu mungkin kita bisa melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makin muslimin dan nasihat untuk para pemimpin Muhammad dan semuanya, Muhammad dan semuanya. Rawahu diriwayatkan hadis Abu Muslim Imam Muslim. Masyarakat muslimin rahimahullah. Al-hadits tsani yang ke-7. Al-hadis yang ada hadis asaninun yang ke-8 itu Al-Abi bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري حديث سورة البخاري ومسلم والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.